ketika membahas masalah sosial, maka kita juga perlu untuk membahas berbagai bentuk dari kesalahan pemikiran yang digunakan manusia dalam memperlakukan masalah sosial. Ilmuwan menyebutnya dengan sebutan intelektual cul-de-sac, yakni menggambarkan kebuntuan pemikiran. Penulis memaparkan ada 7 kesalahan berpikir yang harus dibongkar dan ditambahkan dengan nanti mitos, ya. Di antaranya yang pertama, kesalahan berpikir itu adalah fallacy of dramatic instance, yakni adalah pola pikir yang menjadikan 1 atau 2 kasus bahkan condong pengalaman pribadi itu dijadikan sebagai dasar untuk menyimpulkan sesuatu. Yang kedua, fallacy of retrospective determinism, ya, atau yang disebut juga diartikan sebagai pola pikir yang memanfaatkan masa lalu sebagai bentuk kepasrahan. Yang ketiga adalah post hoc ergo propter hoc, yakni pola pikir dengan pola sesudah ini, karena itu oleh sebab itu. Yang keempat, fallacy of misplaced, ya, concreteness, yakni adalah pola pikir yang berusaha mengkonkretkan hal yang abstrak. Yang kelima adalah argumentum ad personam, ya, yakni berargumen dengan otoritas. Yang keenam, fallacy of composition, yakni adalah pola pikir yang meneladani seseorang untuk ke semua orang. Yang ketujuh adalah circular rationing atau disebut pola pikir yang berputar-putar. Selanjutnya adalah mitos. Mitos terbagi 2, yakni mitos sosial yang menyatakan masyarakat itu statis, tidak berubah atau stabil. Yang kedua itu mitos trauma, yaitu perubahan itu menimbulkan krisis emosional dan stres mental. Nah, dalam bab 2, penulis menyatakan ada 2 macam bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus tetapi berlangsung secara perlahan tanpa kita rencanakan. Nah, ini disebut juga dengan unplanned social change. Terus yang kedua adalah perubahan sosial yang kita rencanakan, tujuan dan strateginya yang disebut dengan planned social change. Oke. Yang seringkali disebut dengan istilah social engineering atau social planning. Nah, terus penulis juga menawarkan rekayasa sosial atau perubahan setelah masa reformasi. Nah, dimulai dengan strategi perubahan sosial. Ada 3 tawaran, ya, yang diberikan, yaitu revolusi, strategi persuasif, dan normatif redukatif. Nah, perubahan sosial tidak serta-merta terjadi. Nah, ini ada 3 sumber perubahan sosial atau penyebab perubahan sosial. Yakni adalah poverty atau kemiskinan, crimes atau kejahatan, dan juga konflik. Nah, itu. Penulis juga menyebutkan bahwa perubahan sosial juga menjalani prosesnya. Ada 3 faktor gitu ya. Yang pertama, sejauh mana ide mempengaruhi perubahan sosial. Kedua, peran tokoh-tokoh besar dalam masyarakat dan peran gerakan sosial dan revolusi menimbulkan perubahan struktur sosial dan norma sosial. Nah, selain membahas tentang rekayasa sosial atau perubahan sosial dan langkah-langkahnya, penulis juga memberikan gambaran watak yang terbentuk diakibatkan rekayasa sosial pada masa Orba, yang sampai sekarang watak ini masih ada, dan watak ini akan menghambat rekayasa sosial. Perubahan sosial, ya, versi penulis, nah, itu disebut dengan homo orbicus. Nah, ya. Di bab terakhir, penulis memaparkan tentang revolusi, nah, gitu ya, bahwa revolusi memang perubahan yang cepat, tetapi tidak semua perubahan yang cepat disebut revolusi.
Menurut ya Tom K gitu ya, setidaknya ada 5 ciri dari revolusi yang membedakannya dari perubahan sosial lainnya. Yang pertama adalah revolusi menghasilkan perubahan dengan skala paling luas dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Yang kedua, perubahan pada revolusi bersifat radikal, fundamental, dan mengakar pada inti permasalahan. Yang ketiga, perubahan terjadi dengan sangat cepat. Yang keempat, revolusi menunjukkan perubahan yang paling nyata karena itu paling dikenang. 5. Revolusi menimbulkan reaksi emosional dan intelektual yang besar dan dari seluruh pihak. Nah, ini ada teori atau mazhab daripada revolusi gitu ya. Di antaranya adalah yang pertama teori mazhab behavioral. Nah, inti dari mazhab ini adalah revolusi ditandai dengan perubahan perilaku manusia yang fundamental. Yang kedua, mazhab psikologis. Menurut teori ini, revolusi terjadi akibat adanya perbedaan antara situasi yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Yang ketiga, yakni mazhab struktural. Nah, menurut mazhab ini, penyebab revolusi berasal dari struktural antara warga negara dan negara yang bersifat makrostruktural, bukan pada tataran individual. Yang terakhir, mazhab politik. Mazhab ini melihat revolusi sebagai bentuk politik dari pihak-pihak yang ingin mengendalikan negara. Itu resensi dari buku Rekayasa Sosial ya. Penulisnya adalah Jaludin Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.